أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayatiya yaumul la maraddalah minallah yauma idzi yasaddaun. Man kafara fa alaikum wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihat min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Wa min ayatihi ayyursilal riyah mubasyirat waliyudhiqahum min rahmatihi walitajziyal fulku bi amri walitabtagu min fadli wala'allakum tashkurun. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqabna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mulai 41 Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Ayat ini insyaallah sudah sering kita dengarkan ya. Penjelasannya ataupun ucapannya sering disampaikan bahwa al-fasad dhaharo ya, fasad akan tampak, kerusakan tampak di mana fil barri wal bahri ya, di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat itu semuanya akibat dari perbuatan sengaja tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, yang sedemikian itu kata Allah agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian daripada amal mereka, la'allahum yarji'un, dan agar mereka kembali. Sebelumnya kita sudah diterangkan adanya orang-orang yang tidak taat, khususnya orang musyrik ya. Orang musyrik, orang kafir, orang dolim itu hanya berbuat kerusakan di bumi. Sebab mereka berbuat tanpa mengindahkan aturan. Padahal semua ini dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah sedemikian rupa, dan kita manusia ini mendapat amanah sebagai khalifah untuk penerus kehidupan yang sudah teratur itu. Ya. Maka ayat sebelumnya 40 kita diingatkan, Allah itulah yang telah mencipta kamu, kemudian memberi rezeki kamu, kemudian mematikan kamu, semua kemudian menghidupkan kamu. Apakah ada selain Allah atau sekutu-sekutu yang kamu jadikan untuk Allah itu bisa berbuat semacam Allah, yaitu mencipta, memberi rizki, dan mematikan serta menghidupkan ya. Ayat 40 seperti kaitannya itu ya. Jadi orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang tidak taat dengan Allah itu semuanya hanya berbuat kerusakan ya.
Akibat daripada ketidaktaatannya kepada Allah, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semuanya itu adalah dolim. Nggak keras, keluar ya. Sama dengar nggak? Dua-dua. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu semuanya dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Padahal semua ini dicipta oleh Allah dengan begitu tertibnya, dicipta dengan disertai aturan. Allah mencipta, Allah yang ngopeni, memberi rezeki. Kemudian Allah pula yang menghidupi kita, serta Allah pula kelak yang akan mematikan kita. Adakah sekutu-sekutu bisa berbuat semacam Allah, yaitu mencipta, mengurusi, menghidupkan dan mematikan? Benar, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah benar-benar Subhana. Allah itu Maha Suci, segalanya bisa, ya. Dan wa Ta'ala, dan Maha Tinggi kedudukannya. Gak ada yang bisa melebihi. Amma yusyrikun, dari segala apa yang disekutukan dengan Allah. Hanya Allah lah yang Maha Tinggi kedudukannya, yaitu bisa mencipta, bisa mengurusi, ya, bisa menempatkan segalanya. Itu hanya Allah. Dan orang-orang musyrik, orang kafir, orang yang zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka akhirnya akan berakibat dengan kerusakan. Allah tunjukkan akibat dari perbuatan mereka itu, yaitu tampaklah kerusakan di darat dan di lautan. Di daratan, orang yang tidak taat dengan Allah mencuri, membunuh, memperkosa, memaksa, dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya adalah karena tidak percayanya dengan Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian di lautan kerusakannya apa? Ya? Laut berlaku. Dan di antaranya kotoran-kotoran, ya, limbah-limbah, semuanya masuk ke laut. Akhirnya keadaan laut terganggu. Seperti semenjak berdirinya pabrik pupuk di Gresik itu, yang sambat siapa? Semua orang-orang yang di pantai. Orang yang di pantai biasanya mencari ikan di tepi laut, nggak ada ikannya, karena lautnya telah tercemari dengan bahan-bahan kimia yang dibuang ke laut itu. Ibarat kata, kalau ada kerusakan, itulah akibat. Akibatnya siapa? Akibat daripada aidinas, tangan-tangannya manusia. Manusia siapa? Manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, manusia yang tidak beriman dengan Allah. Itulah yang membuat kerusakan di bumi ini. Nah, hal itu Allah tunjukkan, dimunculkan kerusakan itu agar mereka merasakan, merasakan. Kemudian setelah merasakan mestinya menyadari, la'allahum yarji'un, mestinya menyadari tidak membuat kerusakan. Di dalam Al-Quran itu lebih daripada 8 kali, kalau nggak salah 9 kali, ayat-ayat yang diakhiri dengan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Itu selalu sebelumnya ditunjukkan
yaitu tentang adabnya Allah, tentang akibat daripada tangan-tangan mereka, yaitu mengadakan kerusakan itu, agar mereka merasakan. Setelah merasakan, mestinya mereka harus kembali sadar. Namun kenyataannya tidak sedikit mereka yang tidak mau sadar, tetap senang berbuat kerusakan di atas bumi Allah ini. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 168. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 67. Wa itta'adzana rabbuka layak asanna alaihim ila yaumil qiyamah mayyasumuhum su'al adab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan Allah telah adzana, mengumumkan, memberitahukan kepada kalian, serta Allah mengutus atas mereka orang-orang yang berbuat zalim itu sampai hari kiamat, man yasumuhum su'al adab, yaitu siapa mereka-mereka yang suka berbuat azab berakibat datangnya azab. Sungguh Allah itu cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim. Maksudnya, kalau kalian berbuat kerusakan sedangkan sudah ada utusan yang mengingatkan, mestinya kembali, tidak dilanjutkan kerusakan. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun ada orang yang tidak mau kembali, maka wa qatta'nahu fil ardi umaman minhumus shalihun wa minhum duna dzalik. Allah qatta'na, potong, ya, Allah mengelompok-kelompokkan, ya. Jadi dari umat berkelompok-kelompok. Setelah Allah mengutus Muhammad menyampaikan wahyunya, di antara mereka ada yang soleh, mau menerima peringatan, tapi ada juga di antara mereka dunia dari tidak mau menerima. Maka kami menguji mereka dengan kebaikan atau kejelekan. Semua yang Allah timpakan, baik itu jelek atau baik, itu hakikatnya Allah menguji agar mereka mau kembali kepada jalan yang lurus, ya. Oleh karena itu, ya, supaya kita peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan Allah agar mereka merasakan akibat dari perbuatan itu, maksudnya agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Kalau itu tidak dimanfaatkan, ya kalian akan tersesat selamanya. Surat Al-Baqarah ayat 28, 208 kalau tidak salah, ya, yang ini. Udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u udkhulu fis-silmi kafah fa in masuklah kalian dalam Islam secara kafah, menyeluruh, tidak separuh-paruh, sebagian ditaati, sebagian tidak ditaati. Ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. 208.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang sudah beriman, jadi Allah menaruh perhatian kepada orang yang beriman, hidupnya dituntun oleh Allah, dibimbing Allah. Ini diingatkan, kalian adalah fisilmi kafah, dalam Islam secara penuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu selamanya akan memusuhi kalian. Kalau kalian berbuat baik, tidak senang, maka akan dibelokkan, disesatkan kalian. Fa'in jalatum min ba'di ma ja'akumul bayyinat fa'lamu anallaha azizun hakim. Maka kalau kalian saat ini masih terjerumus di dalam kesesatan, padahal petunjuk sudah datang, kalian sudah tahu, fa'lamu, maka dari itu ingat, anallaha azizun hakim. Allah itu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Artinya, kalau kalian setelah datang penjelasan dari Allah, mestinya kalian tahu baik dan buruk, benar dan salah. Ambil yang benar, ambil yang baik. Kalau sudah dijelaskan, sampai tahu ada kebaikan, sampai lanjutkan yang kesalahan, yang tidak baik. Ingat, Allah itu aziz, Allah perkasa. Kalau sudah Allah turunkan siksa, kalian tidak akan bisa menghindar, tidak akan bisa menghindar. Maka mumpung belum berlanjut, Allah masih memberikan kesempatan, segera kembali. Tobatlah kepada Allah. Allah itu hakim, Allah bijaksana. Seberapapun dosa kalian, kalau kalian benar mau tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Maka ini peringatan pula kita agar benar-benar Islam itu secara penuh kita ikuti ketetapannya, akidah, syariah dan thariqatnya, tata caranya kita berislam, ikuti sepenuhnya, jangan setengah-setengah, ya. Itu jalannya setan. Lanjut, semuanya, bahwa semua peristiwa-peristiwa itu yang adanya siksa, siksa bencana, itu semuanya hakikatnya untuk mengingatkan agar kita kembali. Jadi benar-benar Allah menunjukkan kasih sayangnya terhadap hambanya, itu luar biasa. Insya Allah banyak pernah mendengar hadis, ya, manusia itu kalau sudah berbuat baik, terus berbuat baik, Nabi mengingatkan, tinggal sejengkal kamu murtad, neraka. Kan iman kebaikan, ya, kan iman. Sebaliknya, kalau kalian jelek, salah terus, kalau mau kembali, mau tobat, Allah menerima tobat. Ada hadis itu, ya, saya maknanya nggak apa, ya, syaratnya nggak apa. Ya, manusia apabila berbuat baik, dia lengah, kemudian murtad, neraka. Salah berbuat jelek terus, dia sadar, surga. Artinya, kalau saat ini kita sedang berbuat baik, lanjutkan kebaikan. Hati-hati, jangan lalai, jangan lengah. Sebaliknya, kalau kalian saat ini masih berada dalam kesalahan, segera kembali. Allah masih menerima. Allah hakim, ya. Azizul hakim. Aziz itu perkasa, segala-galanya Allah pasti menangnya, gak yang menghadapi mesti kalahnya. Maka ya, jangan sekali-kali melawan Allah, melawan ketentuan Allah. Sebab kalau sudah datang azab Allah, kalian tidak akan bisa menghindar. Maka segera kembali kepada jalan Allah. Semua ditampakkan oleh Allah kerusakan. Ini mestinya kita harus sadar betul, ya.
tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup maksudnya begini, Allah mencipta sebuah yang ada itu saling berkait, tidak berjalan sendiri-sendiri, ada keterkaitannya. Dengan terbitnya matahari, suasana menjadi terang, ya, sampai yang benar. Matahari tenggelam, berubah, muncul bulan, juga bisa terang, tidak sama dengan terangnya matahari. Diperkaya semuanya, termasuk kita pun dalam hidup juga demikian. Sampai hidup sekampung, semuanya baik-baik. Kalau ada orang satu yang jelek, suka mencuri di rumah sampai kira-kira bikin ribut enggak? Ada keterkaitannya. Jadi kalau Allah timpakan ada, seperti misalnya waktu ada tsunami di Aceh, ya, padahal Aceh itu katanya Serambi Mekah. Serambi Mekah mestinya kan di serambinya masjid yang bisa dekat gitu ya. Disebut Serambi Mekah itu karena dulu ya, orang-orang Indonesia itu berangkat haji itu keluar menuju ke Mekah itu melalui Aceh. Ya. Dulu kan pakai kapal laut, ya, itu semuanya lewat sana. Nanti keluar dari Aceh sana, maka disebutlah Aceh itu Serambi Mekah. Tapi suatu saat sampai tahu ada tsunami begitu dahsyatnya, berapa puluh ribu orang harus mati, ya, tenggelam dengan dihanyutkan gelombang yang masuk ke daratan itu. Nah, itu sebenarnya itu pun hakikatnya juga peringatan. La'allahum yarji'un. Lah apakah orang Aceh banyak dosanya? Yang tahu itu Allah. Kelihatannya baik, lahirnya belum tentu batinnya baik. Nah, jadi ini ada, walaupun tampaknya baik, tapi batinnya belum baik, Allah yang tahu. Saya sempat katakan waktu masih sebelum tsunami, ada beberapa mahasiswa dari ITS yang mengadakan PKL di sana, berpraktek kerja lapangan di Aceh. Setelah pulang itu dia cerita sama saya, Pak, saya kok heran Pak ya, Aceh itu katanya Serambi Mekah, orangnya mestinya kan baik-baik. Saya itu setiap mampir ke masjid sholat, di ketemu orang, Assalamualaikum, gak diberikan Pak. Assalamualaikum gak diberikan. Kenapa? Ternyata itulah akibat. Akibat menurut orang Aceh, Indonesia itu jadi rampoknya Aceh. Jadi orang Aceh nggak percaya dengan diri itu. Di orang Indonesia Jawa itu kalau datang sana mereka mengganggu, mengambil kekayaan Aceh. Itu kesannya jelek. Di mata orang Aceh saat itu kesannya jelek. Nah ini coba kita sadari. Ya. Jadi baik buruk yang pasti yang tahu hanya Allah. Sebab Allah yang tahu hati kita. Ya. Yang tahu hati kita. Belum tentu ucapannya baik, hatinya juga baik. Orang munafik kan begitu. Nah, ya. Sangat jelek orang munafik itu. Maka Allah tunjukkan ada tsunami yang begitu dasar itu, akhirnya banyak yang menjadi korban. Ya itulah, kalau sudah ada datang, Allah itu aziz maha perkasa, gak ada yang bisa melawan. Tapi Allah kasih sayang, Dia hakim bijaksana. Maka mumpung belum berlanjut adab, saat kita berbuat salah, segera mengakui salah, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilanjutkan berjalan pada jalan yang salah, sebab nanti akibatnya itu menjadi adab. Dan kita ditunjukkan saat di sana, kan tidak semuanya terbelenggu mati.
ada yang selamat, kan begitu. Dan itu ditunjukkan mesti ada sesuatu sebab kenapa orang itu selamat. Seperti waktu yang baru, yaitu di mana tempatnya Gus Nur itu mana itu? Sumatera, Gus Nur. Gus Nur yang ditahan itu. Di daerah Sulawesi ya, yang waktu banjir apa tuh tsunami di Lombok, kemudian di Bengkulu, ya. Benar-benar setiap ada bencana mesti kita akan ditunjukkan sesuatu yang benar-benar Allah itu Maha Kuasa dan penentu. Orang yang selamat, tidak selamat, kok ada yang selamat, mesti ada sebabnya. Mesti ada sebabnya. Nah, di tempat yang saya Gus Nur kemarin, yang selamat siapa? Anak-anak yang menghafal Quran, yang sedang belajar Quran. Lainnya di luar masjid habis semuanya. Itulah kuasa Allah. Malah ada yang kelihatan itu masjid sampai dibawa ke laut, dipindah ke laut. Ada yang selamat siapa? Muadzinnya. Saat itu ada, lainnya baru mau datang ke masjid, ada itu gelombang itu habis. Muadzinnya mereka sedang ada datang itu rupanya dibawa sama masjidnya masuk ke laut, masih tutup masjidnya. Itulah semuanya kuasa Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada, Maha Esa, Maha Perkasa. Ya. Dia somad, tempat kembali segalanya, dan dia Aziz, Maha Perkasa, semuanya terkalahkan. Tidak ada sekutunya Allah. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa darul fasad fil barri wal bahri, muncul kerusakan di daratan dan di lautan, itu sebenarnya mengingatkan kita agar kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Jangan terus saya kan tidak berbuat salah, jangan. Nanti kalau sudah ada datang itu sudah Allah sendiri yang tahu. Jangan sekali-kali merasa tidak salah. Sebab tidak sedikit ketentuan Allah yang mestinya kita tahu, nyatanya kita belum lakukan. Kita langgar malahan. Nah, itulah perlu kita sadari. Kita pasti punya kekurangan, kita pasti punya kesalahan. Maka segera sadarilah di saat kita tahu atau diberitahu bahwa kita salah, segera kembali kepada jalan yang benar. Itu lebih baik, akan menyelamatkan. Sebab memang Allah sengaja menampakkan itu, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada jalannya Allah. Jadi benar-benar menunjukkan kasih sayangnya Allah itu. Ya. Jangan terus saya selamat, berarti saya yang hebat, jangan begitu. Ya. Di dalam surat Al-Ahqaf itu juga ada. Surat Al-Ahqaf itu surat 46. Ya. Surat Al-Ahqaf ayatnya 26 dan 27. Suratnya surat 46. Surat 46 ayatnya 26, ya. Yang Allah berfirman, walaqad makkannahum fima immakkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah. 26 ya, 26 dan mari 26 terus afida fama anna anhum saquhum wala absaruhum wala afdadu min say' in kanu yasqatuna bi ayatillah wa haqqo bihim ma kanu yastajibun. Nah yang 27-nya walaqad ahlakna ma qaulakum minal qura wa sarrafnal ayat la'allahum yarji'un. Ya.
Sungguh sebenarnya kami, kata Allah, itu sudah menempatkan mereka fima imakannakum fihi, yang belum pernah kami tempatkan kamu, seperti kamu. Artinya umatnya para nabi yang dihancurkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah, ayat sebelumnya itu menerangkan, yaitu diantaranya umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, itu karena semua durhaka kepada Allah. Padahal Allah sudah menempatkan mereka, yaitu punya kedudukan, punya kekuatan, punya kekayaan yang melimpah. Wa ja'alna lahu sam'an wa absara wa af'idah, dan kami jadikan untuk mereka yaitu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa menghayati. Akan tetapi fa'malna anhum sab'uhum, maka karena tidak digunakan, yaitu pendengaran, penglihatan dan penghayatan itu tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan, maka dari itu kata Allah, kanu yajhaduna bi ayatillah, yaitu di saat mereka keras hatinya, tidak mau menerima ayat Allah, wa haqqo bihim ma kanu yastajiun, maka mereka selalu diliputi menjadi orang-orang yang suka mengejek, memperolok-olokkan orang yang mengikuti Nabi. Maka dari itu walaqad ahlakna, sungguh kami binasakan ma haulakum, apa yang ada di sekitarmu, minal qura, dari negeri, wasarrafnal ayat, dan kami ulang-ulangi ayat itu. Artinya berita tentang kebinasaan orang-orang dulu yang karena durhaka kepada Allah, mengolok-olokkan utusan Allah, maka kata Allah, Allah binasakan ahlakna itu semata-mata la'allahum yarji'un, benar-benar agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, Oleh karenanya Allah perintahkan kembali surat Rum, Qul siru fil ardi, sampaikan Muhammad atau katakan Muhammad, siru fil ardi, silakan berjalan di bumi Allah. Fanduru, kemudian memperhatikan kaifa kana akibatul ladina min qablu, bagaimana akibat orang-orang sebelum Muhammad, umatnya nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu ini memberi pelajaran kepada kita yang saat itu Nabi di Mekah, orang-orang Mekah yang tadinya merasa bangga dan merasa sudah benar mengikuti jalan hidupnya nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Orang Mekah akan mendapat amanah menjaga Masjidil Haram, melayani jamaah yang ibadah haji. Juga orang Mekah sendiri juga masih ibadahnya di Masjidil Haram, menghadapnya di Ka'bah, tapi mereka menyekutukan Allah. Saat diingatkan Nabi, mereka menolak, bahkan memusuhi Nabi. Kalau kalian yang percaya bahwa kelak orang yang durhaka kepada Allah itu pasti dibinasakan, sudah kalian silakan berjalan. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang tidak mau percaya dengan petunjuk Allah. Fanturu kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Mereka itu banyak menyekutukan Allah. Orang Mekah iman kepada Allah, ibadahnya di Masjidil Haram, tapi masih mempercayai patung-patung yang dianggap punya kekuatan. Patungnya diletakkan di dekat Ka'bah. Orang ahli kitab yang masih punya kitab suci, umatnya Nabi Musa Taurat, umatnya Nabi Isa Injil, mereka juga menyekutukan Allah. Iman Allah itu Tuhannya, tapi mereka juga mengakui Uzair itu anak Allah, Isa anak Allah. Itulah mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi benar-benar kita suruh perhatikan, aktaruhum musyrikin, banyak mereka itu musyrik, ya, menyembah Allah tapi juga masih kepada yang lain. Nah, ini sengaja Allah turunkan kepada Muhammad agar umat Muhammad tidak seperti itu, gitu ya. Kalau sudah meyakini Allah itu ilah, la ilaha, tidak ada sesembahan, sudah tidak ada sama sekali, tidak ada illallah ya kecuali Allah. Jadi harus benar-benar tauhidnya hanya kepada Allah, mengisahkan Allah. Itu harus mantap betul, jangan masih saya juga menyatai iman kepada Allah, doanya pada agak condong kepada yang lain. Ya. Misalnya, ini sering saya sampaikan, masih ada nggak orang yang sudah besar, orang yang sudah sholat, ziarah Gunung Kawi? Ada nanti, ya. Khususnya orang-orang yang bermasalah usahanya keluar, sumber, akhirnya ke Gunung Kawi. Nanti di sana diberitahu juru kuncinya, kon selamatan, kon manut saja. Nah, itulah semuanya milik Allah, yang ngatur Allah, yang menentukan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menyimpang, betul ya. Sebab kalau sudah demikian, itu sudah musyrik, dan Nabi mengingatkan, Allah juga mengingatkan, dosa menyekutukan Allah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diampuni. Kecuali kalau tobat beneran, ya, harus meninggalkan semuanya. Oleh karena itu, pesannya Allah, wahai orang-orang yang sudah beriman, fa'akim wajhaka lidinil qayyim, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Lurus hanya kepada Allah. Hadapkan wajahmu. Jadi kalian, ya seperti saya menyatakan setiap sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kalian sholat mesti dibaca. Mestinya dengan Fatihah yang berulang-ulang kita baca itu harus sudah menjadi pola pikir kita. Jadi kita sebenarnya dibimbing oleh Allah supaya pola pikir, cara berpikir kita menghadapi persoalan apa saja itu dalamnya seperti Fatihah itu. Pertama, selalu ingat dengan Allah. Kenapa? Allah Rabbul Alamin. Dan Allah yang ngatur alam ini Rahman dan Rahim, kasih sayang. Ar-Rahman dan Rahim. Dia Allah yang ngatur seluruh alam dan maha kasih dan maha sayang. Itulah nanti di akhirat yang kuasa di Allah, Maliki Yaumiddin. Dan kita juga akan ke sana, ke akhirat. Yang kuasa cuma Allah. Maka dari itu kita dituntut untuk menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari ya Allah kami mengabdi dan kami minta pertolongan hanya kepadamu. Itulah yang harus kita mantapkan. Di menghadapi persoalan apa saja, pertama selalu ingat Allah. Ini benar-benar rahmatnya Allah. Kita bisa duduk semacam ini rahmatnya Allah. Ya. Maka karena Allah maha kasih dan sayang, ya, dan dia penguasa dunia sampai akhirat, maka kita menyatakan kepadanya, hanya kepadamu Allah mengabdi, dan hanya kepadamu Allah saya minta pertolongan. Ya. Mengabdi dulu, menunjukkan ketaatannya dulu kepada Allah, baru kita minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tolonglah Allah, tunjukkan bimbing saya dalam kehidupan ini pada jalan yang lurus. Seperti apa? Seperti orang-orang yang kau beri nikmat, orang-orang yang soleh. Harapannya demikian. An'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin,
tidak seperti orang yang kamu murkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Orang kafir. Ya. Diberitahu dan tidak diberitahu, tetap juga tidak mau sadar. Ya. Itu orang kafir. Ya. Maka dimurkai Allah. Dan tidak pula termasuk orang yang dolim, yang salah jalan, yang sesat jalannya. Siapa? Ahli kitab. Mengimani Allah tapi mengimani selain Allah. Uzair dianggap anak Allah, Isa dianggap anak Allah. Nah, orang Mekah juga demikian, mengimani Allah tapi percaya dengan Lata, Uzza, Manat, berhala yang besar-besar diletakkan di Ka'bah itu. Nah, jangan seperti itu. Itulah yang harus menjadi pola pikir kita dalam hidup ini. Karena berulang-ulang kita nyatakan, ya, Fatihah kan selalu kita baca saat sholat. Ya, dan jadikan itu pola pikir hidup kita. Kita hidup selalu ingat Allah, selalu mengabdi kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang harus kita sadari betul. Jangan musyrik. Lalu untuk itu, saking baca karena hadapkan betul wajahmu itu kepada Allah, kepada agama yang sudah diturunkan oleh Allah untuk kita pedomani Al-Quran yang sudah diturunkan ini. Ya. Jangan sekali-kali kita menjadi orang musyrik, ya. Sebab nanti itu ada hari, ya, yang yaumul la maraddalah. Apabila hari itu datang, kalian tidak bisa menghindari. Apa itu? Kiamat. Kiamat seluruhnya hancur, kita nggak tahu kapan, tapi yang jelas kiamatnya kita masing-masing mati. Ya. Itu kan juga nggak tahu kita. Dekat atau lama atau masih jauh atau sudah dekat, kita kan nggak tahu. Yang jelas Allah sudah mengingatkan itu semuanya dekat. Nanti kalau sudah datang kalian nggak bisa menghindar. Maka dari itu sebelum datang, waktu yang diberikan Allah ini manfaatkan. Hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lama berdalam min Allah yauma idin yasaddaqun. Ya. Pada hari itu kalian tidak akan bisa menghindar dan menghalangi kalian semuanya akan menjadi orang yang bercerai-berai. Nanti datang hari kiamat itu masing-masing pribadi tanggung jawab amalnya. Maka saat datang kiamat, sahabat sudah bingung memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Yauma idin yasaddaqun, pada hari itu sudah manusia bercerai-berai. Sampai bapak dan peduli anak-anak dan peduli bapaknya. Ya. Maka sadari saat inilah waktu yang masih diberikan kita, gunakan untuk mencari bekal sana. Ya. Di dalam surat Rum ayat 14 itu sudah kita baca. Ya. Surat Rum ayat 14 itu Allah bilangkan, yauma idin taqumus sa'ah. Yauma surat ayat 14 surat Ar-Rum. Wa yauma taqumus sa'ah yauma idin yatafarraqun. Hari itulah ditegakkanlah waktu untuk mengadili kita semuanya. Ya. Dan saat itulah kita akan bercerai-berai. Fa'amal ladina amanu wa amilus sholihat fahum fi ridhatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada di dalam taman, yaitu surganya Allah. Ya. Digembirakan, diberitahukan tentang kenikmatan yang akan diperolehnya. Sedangkan orang-orang yang kafir,
alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, yang saat ini telah mendustai Allah, ayat-ayat Allah, dan mendustai hari akhir, faulaika fil adabi muhdharun, maka mereka telah akan berada di dalam adab yang muhdharun, yang didatangkan. Adab dari Allah datangkan untuk mengadab orang kafir dan orang zalim, yang tidak mau percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar kembali Rum 43 ini, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Min qabli ayatiya yaumun la maradda sebelum datang waktunya, ya. Yang kelak waktu itu datang, kalian tidak bisa menghindar, ya. Kalian pasti akan merasakan hari itu, yaitu hari kiamat. Ya. Oleh karenanya, waktu yang masih diberikan kepada kita, yang kita tidak tahu batasnya, apa nanti itu kita akan mati tidak tahu, ya. Manfaatkan itu. Kemarin ada di Mesir saya bermain, ada salah seorang yang alhamdulillah dia dikaruniai suatu kecerdasan, ya, yaitu orang Kediri, kelahiran di Luwet kampung Kediri, karena di sana Luwet bisa itu. Ya. Dia rupanya yang kita tidak banyak tahu. HP yang sampai pegang itu, sistem hitung-hitungannya itu yang menemukan dia. Pak Anwar sampai itu, namanya Anwar. Ya. Sekarang tinggalnya di Bandung, ya. Guru besar Universitas Teknologi, bukan guru apa? Telekomunikasi. Dia masih anak, memang menunjukkan kebaikannya, selalu memanfaatkan waktu. Pulang sekolah tidak seperti yang layaknya lain-lain main-main di sana. Dia buka bulan. Waktu SD sudah menunjukkan begitu. Nanti dengar ada cepat dia lagi ke masjid. Kalau di sini pada berapa bulan biasa-biasa. Saya SMP juga demikian, sampai SMA di Kediri, kemudian kuliahnya di Bandung. Kuliah di Bandung langsung ke Jepang, sampai di Jepang kuliah sampai menjadi dosen di sana. Dan beliau rupanya yang menemukan sistem yang dipakai di HP itu. Orang Jawa, orang Kediri. Saya yang terkesan itu tadi, ya, yang terkesan bagi saya, orang itu semenjak anak selalu memanfaatkan waktu. Benar-benar gak disia-siakan. Kalau tidak belajar, membaca buku-buku, dia membantu orang tuanya di sawah. Yang nyemproti itu tanaman itu. Padahal anak-anak lainnya jangan main-main, dia bantu orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, meninggal, ya, waktu masih di SMA, ya, sehingga dengan ibunya saja, rupanya dia malah harus kuliah di Bandung. Saya besar. Nah, saya terkesan untuk nasihatnya. Semua anak dan cucunya itu sering dikumpulkan, manfaatkan waktu. Jangan khususnya saat ini yang diwanti-wanti, jangan terus ribut dengan HP. Kalian sebagai orang Islam, ya, perhatikan Quran inilah pedoman hidup kita. Ya. Padahal selama ini kira-kira sampai pegang Quran dengan pegang HP sering mana? Boleh anaknya pegang HP juga boleh, tapi diberi waktu sekian jam buka HP, setelah itu selesai tinggalkan. Buka Al-Quran, belajar membaca ilmu yang diperlukan. Itu wasiatnya beliau. Sehingga sampai saat ini beliau yang sudah menetap di Bandung itu rumahnya juga dipelihara beliau, yaitu adiknya suruh menjaga, diperbaiki, ya, karena beliau rupanya orang yang sangat dihormati. Ya karena memperhatikan waktu. Waktu itu orang ibaratnya kan seperti samurai, seperti pedang. Kamu manfaatkan, kamu yang mendapat manfaat. Tapi kalau tidak kamu manfaatkan akan membunuh kamu sendiri. Nah inilah yang perlu kita sadari.
Yang terus terang semenjak usung HP ini kita banyak lupa, lebih banyak melihat HP. Nah, maksudnya kita ini tidak tuanya ya betul batasi. Nah, kalau nggak dibatasi terus saja bertarik ini, gitu ya. Qurannya nggak pernah dibuka. Padahal kalau sampai perhatikan banyak ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran itu yang kita belum pernah tahu, ya. Banyak ditunjukkan, masih ada rahasia-rahasia Allah yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ya, kita perhatikan betul, fa'akim wajhaka, wajibkan betul wajahmu itu lidini qayyim. Ini agama lurus, tegak lurus, mengantarkan kalian kepada tujuan hidup kalian yang dekat, yang paling pendek. Garis lurus itu paling pendek, ya. Yang paling cepat sampai. Ya. Inilah Al-Quran ini, ya. Agama yang kita percaya ini. Ya. Dalam surat Luqman itu ada. Luqman ayat 32. Surat Luqman itu surat 31 ya. Setelah surat Rum ini ada surat Luqman ayatnya 31 juga fa'akim wajhaka. Ya. Nah. Betul. Dalika wal haqq wa anna ayat min tilbat wa anna wal kafir. Ayat berapa? Ayat 22. 22. Mama yusrik wajah. Ada yang fakir wajah kali ini. Fitrat Allah allati fatara nasa alaiha. Jadi agama Islam yang kita imani. 30 ayat 30 kan Ustaz? 30 ayat 30. Ya, 30 ayat 30. Ya, ayat 30. Fa'akim wajhaka itu. Ya, ayat berapa? 30. Wah, ini surat Al-Jajah. Surat Luqman ya. Surat 30 ayat 30 ayat. Surat 30 surat Rum. Ayat 30. Surat Rum. Ya. Oh iya. Ya, surat Rum bukan surat Luqman. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Jadi hadapkan wajahmu pada agama yang hanif, yang lurus. Kenapa? Fitrat Allah, agama yang isinya ketetapan aturan-aturan yang Allah tetapkan itu fitrah. Jadi Allah itu fataran nasa alaiha. Allah yang maha suci membuat aturan karena kesuciannya, sehingga semua tuntunan agama hakikatnya itu sesuai dengan fitrah manusia. Semua manusia ingin selamat hidupnya, Allah tunjukkan jalan selamat, gitu ya. Semua manusia yang beriman kepada Allah ingin dijauhkan dari segala kemusyrikan, maka ditunjukkan kita bagaimana supaya kita tidak musyrik. Bagaimana? Sholatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian sholat itu benar, insya Allah nggak akan menyekutukan Allah. Sebab apa? Kita sudah berulang-ulang hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jangan na'budu kepada Allah, nasta'innya kepada selain Allah. Ya. Minta pertolongan, berlancar dagangannya, ke orang-orang yang jatuh keramat dan lain sebagainya. Itu jangan. Ya, itu namanya menyekutukan Allah. Ya.
Nah, lanjut surat Rum lagi ayat berikutnya. Man kafara fa alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Siapapun yang kafar, kafar masih ingat, aslinya terjemahannya itu menutup. Menurut orang yang kafar berarti orang yang menutup dirinya, tidak mau mendapatkan peringatan, tidak mau menerima peringatan yang disampaikan oleh para utusan Allah. Itu aslinya. Maka diterjemahkan akhirnya mengingkari, diberi nggak mau malah mengingkari, mencari jalan yang lain. Nah, orang yang mengingkari Allah atau kufur kepada Allah, hati-hati. Fa'alai kufru, hakikatnya kekufurannya itu akan kembali kepada dirinya. Orang mengingkari petunjuk Allah pasti akan celaka. Kenapa? Karena petunjuk ini benar. Sampai dilarang mencuri, tetap mencuri, kan salah ya. Nanti kena akibatnya mencuri, tertangkap, mesti dianiaya. Nah, itulah. Maka jangan, sebab kekufuranmu itu akan kembali kepada dirimu. Kelihatannya bisa mengingkari Allah, tapi Allah tidak bisa diingkari. Itu kalian mengingkari dirimu. Maka orang-orang yang kafir itu disebut oleh Nabi Musa, oleh sahabat Nabi Musa, satunya Ibrahim. Orang yang kafir itu adalah orang yang bodoh. Diberi jelas pemberian yang baik, ditolak, kan bodoh. Padahal tahu pemberian ini baik. Islam mengajak kita untuk damai, hidup secara damai, selamat dunia akhirat. Kan enak, tapi menolak. Maka dikatakan orang bodoh itu orang yang sudah tahu tapi tidak mau tahu, gitu, ya, tidak mau tahu. Maka Allah akan melaknat orang yang semacam itu. Dalam surat Al-Dariyat kalau tidak salah ayat 10, Qutilan korrosun, dilaknat. Kutila itu artinya dibunuh. Dilaknat. Siapa al-kharrasun? Yaitu orang yang banyak dosanya karena dusta. Di dalam lanjutan ayat 11-nya dikatakan alladzina hum fi ghamratin sahun. Orang banyak dustanya itu orang yang terbenam di dalam kebodohan, dia lalai. Hidupnya selalu di dalam kebodohan, dia lalai. Menikmati bodohnya gitu saja. Ya, menyikapi. Menikmati bodohnya kalau sok gitu saja. Nah, anggapannya begitu terus. Nah, jadi orang yang fi ghamratin sahun, terbenam di dalam kebodohan, dia lalai. Enggak merasa. Kalau sudah belajar, sudah ngaji masih tetap nggak apa-apa Ustaz ya? Ya, tetap. Tetap maksudnya tetap belum bisa gitu. Nah, iya, ya mesti harus tetap. Belajar kan? Iya, tetap. Kalau yang bisa, yang menikmati itu yang nggak boleh. Nah, jadi, korsun ya, orang yang banyak dusta. Itu karena dia terbenam di dalam kebodohan, dia lalai. Maka dilaknat. Siapa itu? Ya sama sekali orang yang suka dusta itu. Anggapannya benar terus saya. Padahal dia berusaha nutupi bodoh, kedustanya itu berbuat dusta lanjutan. Nah, akhirnya terus berdusta. Maka Allah nyatakan kutilah, dilaknat. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita berdusta. Itu Nabi Musa saat melihat kaumnya minta dipikirkan Tuhan dari berhala, Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kamu kaum yang bodoh.
sudah dipimpin oleh Allah melalui utusannya Musa keluar dari perbudakan Fir'aun, bisa selamat pergi dari Mesir. Nah, sampai penyeberangan itu minta dibikinkan berhala. Seperti dulu di Mesir itu sangat banyak berhala, orang kok enak-enak nyembah berhala. Nah, minta dibikinkan berhala. Maka dari itu Musa langsung menyatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kamu itu bodoh. Sudah tahu berhala itu tidak bisa apa-apa. Yang menyelamatkan kamu itu Allah. Kok minta dibikinkan berhala? Kaumnya Nabi Lut juga demikian. Sudah tahu pasangannya laki itu dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tapi mereka nggak mau. Lebih senang berpasangan sesama jenis. Maka Nabi Lut pun juga menyatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kamu itu bodoh. Sudah tahu tapi tidak mau. Maka kita jangan menjadi orang yang bodoh, gitu ya. Kalau sudah tahu, ya kita lanjutkan, manfaatkan pengetahuan, amalkan ya, pengetahuan zaman itu. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Ya, itu akan terus kalian akan terjebak di dalam kebodohan dan selalu akan lalai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man amila sholihan fali anfusihim yang hadud, dan siapapun yang telah beramal soleh maka fali anfusihim yang hadud, mereka itu hakikatnya telah menyiapkan hidupnya, ya, menyiapkan hidupnya selama di dunia iman dan amal soleh, mengumpulkan bekal untuk hidup yang panjang. Itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Hakikatnya menyiapkan untuk kehidupan yang lama, yaitu di akhirat. Lihat jalladzina amanu wa amilus sholihat min fadli. Bahkan adanya hari akhir itu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh min fadli, dari karunia-Nya. La yuhibbu innahu la yuhibbul kafirin, sungguh Allah tidak suka kepada orang yang kafir. Orang kafir kelak akan dibalas karena dosanya, pasti akan dibalas. Orang yang beriman dan beramal soleh karena saat ini hakikatnya menyiapkan diri untuk sana, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Ada dalam Al-Quran banyak. Orang yang beriman akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Ya. Ada yang teruskan dan surat At-Tin, ghairu mamnun. Kalau amalnya itu benar-benar karena imannya, ya, itu akan dilipatkan ghairu mamnun, gak terduga, saking banyaknya Allah akan berikan balasan itu. Ya. Oleh karena itu jangan kita lalaikan. Wa min ayatihi ayyursilar riyah mubasyshirah wa yudhiqakum min rahmatihi walitajal fulku bi amri walitabtahu min fadli la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Kita ditunjukkan lagi ayat Allah, tanda bukti keberadaan dan kekuasaan Allah, yaitu Allah mengirim riyah. Pernah kami sampaikan, riyah itu jamak dari rih. Biasanya kalau disebut jamak riyah itu angin yang menyelamatkan, angin yang membawa kabar baik. Kalau banyak, tapi kalau disebut tunggal satu itu pasti bencana. Saat kaumnya Nabi Hud dusta kepada Nabi Hud, dusta kepada Allah dan Nabi Hud, maka Allah kirimkan rihun sarsar, angin yang menghempaskan, rasanya dingin luar biasa. Satu angin itu, ya cuma angin itu sarsar, ya, mengandung uap yang dingin, kemudian kencang larinya, menghabiskan, memberikan apa bencana pada orang yang dikehendaki. Jadi kalau disebut satu malah itu membawa adab, tapi kalau sudah disebut banyak malah membawa berita yang menyenangkan. Nah, di sini Allah mengatakan riyah, ya,
Wa min ayati al-yusiliyah, dan dari ayat tanda bukti kuasa Allah itu Allah mengirimkan angin. Angin itu semuanya mubasyiron, membawa berita gembira. Walidikokum mirrahmati, dan agar kamu merasakan rahmat Allah. Walidat jalfulka, demikian pula agar kapal-kapal itu bisa berjalan di amri dengan segala urusannya. Bahkan walidat tahu min fadli, dan mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin itu. Oleh karena itu, la'alakum tashkurun, hendaklah kamu bersyukur. Coba, sampai setiap hari makan buah jambu, buah durian, mangga. Itu pada kawin. Ya, bunganya itu harus ketemu satu sekali lain ya. Kawinnya kemana? Di bawah angin. Di bawah angin. Itulah kuasa Allah. Jadi kalau nggak ada angin, kita yang akan menderita. Inilah Allah yang Rahman dan Rahim. Demikian pula kapal di lautan begitu. Itu sudah pakai mesin. Walaupun pakai mesin, pada prinsipnya mesin itu gerakan angin. Anginnya dikeluarkan, diolah dari mesinnya itu, menekan laut, air, baru jalan. Tapi tetap yang menentukan angin. Walaupun mesinnya baik, kalau angin Allah kirimkan, yaitu angin yang membawa bencana, gelombang datang. Seberas apapun kapal, sebesar apapun kenyataan saat gelombang datang, juga sulit untuk menyelamatkan diri. Maka benar-benar Allah itu Rahman dan Rahim, menunjukkan keberadaannya begitu kasih sayangnya, yaitu diantaranya Allah kirimkan angin. Walitabtahu min fadlihi, dan yang semacam itu Allah kirimkan angin itu. Allah juga memberikan kalian dengan angin pula, kita bisa mencari karunia Allah. Yang kata Allah min fadlihi itu litabtahu min fadlihi, mencari baginya wala itu turun. Allah agar sampai bisa bersyukur. Apa bersyukur? Masih kan? Menikmati, ingat-ingat ya. Bersyukur itu hakikatnya menikmati. Kalau dipanjangkan ijra'ul nikmat alama aradul mun'im, menggunakan nikmat sesuai dengan petunjuk yang memberi nikmat. Sebab nikmat itu kalau sampai terima, sampai menggunakan tidak mengikuti petunjuk, bisa menjadi bencana. Apa saja sudah pemberian Allah itu, kalau sampai menggunakan tidak mengikuti petunjuk, pasti jadi bencana. Makanan yang enak, kan nikmat dimakan. Kalau sampai menikmati lupa petunjuk, mumpung enak terus saja. Akhirnya tahu-tahu karena tidak diikuti petunjuk, maka bersyukur itu hakikatnya menikmati. Kalau kalian menikmati, biar bisa menikmati, yaitu ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah buat keputusan, kalau kalian mau bersyukur, menikmati pemberian Allah, mengikuti petunjuknya, Allah nyatakanlah azidannakum, pasti aku tambah. Sebaliknya kalau kalian kufur dengan nikmat yang diberikan itu, kalian menggunakan sak maunya, nggak peduli dengan aturan, Allah mengingatkan azabku pedih. Saat sampai makan nikmat nggak peduli terus nikmat, mumpung ada, nggak sadar dengan petunjuk Allah, akhirnya kebanyakan timbul sakit. Siapa yang menjadi bencana sampai sendiri yang merasakan. Ini semuanya demikian. Itu sudah menjadi sunatullah di dunia. Walaqad arsalna min qablika rusulan.
ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh-sungguh arsalna min qablika rusulan, kami Allah itu sudah mengutus utusan min qablika sebelum kamu Muhammad ila qaumi terhadap kaumnya para utusan. Artinya umat-umat sebelum umatnya Muhammad sebelum kita ini, umat Nabi dahulu itu juga sudah mendapat utusan dari Allah. Seperti umatnya Nabi Isa, utusannya Nabi Isa. Umatnya Nabi Soleh, Nabi semuanya masing-masing itu utusan Allah untuk membimbing, mengingatkan saat orang-orang berbuat salah. Nah, Allah menyatakan walaqad arsalna min qablika, sungguh kami sudah mengutus utusan sebelum kamu Muhammad terhadap kaum mereka itu. Faja'uhum bil bayyinat, dan semua para utusan Allah yang diutus oleh Allah itu semuanya membawa bukti yang jelas bahwa dia itu benar-benar utusan Allah. Seperti Nabi Musa, bukti tongkat yang menjadi mukjizat itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati itu semuanya mukjizat. Jadi benar-benar Allah sudah mengutus. Fantaqamna minal ladzina ajramu, maka kami akan memberikan balasan kepada siapa? Orang-orang yang telah berbuat dosa, yang durhaka kepada utusan Allah. Jadi Allah yang akan membalas kaum yang durhaka kepada utusan Allah. Nah, demikian ini terhadap kita. Dan Allah sudah menyatakan wa kana haqqan alaina. Allah mewajibkan dirinya. Itu sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah. Untuk apa? Nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Mukmin, sama dengan dia. Mukmin, kemana orang mukmin itu? Ingat surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mukmin itu. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Nah itulah yang perlu kita jadi catatan. Kita kira-kira ragu nggak? Ayo, iman sampai sudah mantap atau masih ragu? Tanyakan pada dirinya. Kalau merasa sudah mantap, apakah benar yang Allah nyatakan? Lanjutan ayat itu. Setelah lam yartabu wajahadu, adanya selalu jihad, artinya bersungguh-sungguh bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dengan harta yang dikaruniakan Allah kepada kita dan jiwa kehidupan yang dikaruniakan kepada kita itu adanya sungguh-sungguh di jalan Allah. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Sampai sudah sungguh-sungguh belum? Sungguh tidak melalui api. Dia harus sungguh-sungguh. Kemudian itu masih ditutup ayat. Ulaika humus shodiqun. Itu loh yang benar. Mukmin yang benar ya cuma itu. Yang masih ragu, tidak bersungguh-sungguh, berarti bukan mukmin. Ingatlah, jadi orang mukmin itu orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ragu. Sesuai dengan pernyataan itu, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan
melainkan cuma Allah. Ya. Ya, kalau orang komunis, orang kafir yang anti Tuhan, ya, orang-orang yang masih percaya dengan Tuhan, kita akan dicuci otaknya, ya, dihilangkan keyakinan itu. Ya, orang komunis. Dan kita akan bilang masih beriman, tinggal dijaga imannya supaya benar-benar kita termasuk golongan orang yang mukmin. Ya. Sebab kata Allah, yang shortcut yaitu lainnya tidak shortcut, artinya tidak benar. Nah, ini. Siapa yang tidak benarnya itu tadi ahli kitab, iman kepada Taurat, Injil, iman kepada Musa, tapi masih nyembah kepada yang lain. Ya. Orang yang Mekah jelas tadi sudah iman kepada Allah, ibadahnya menghadap kiblat, tapi masih dengan berhala-berhala itu. Nah itu sudah musyrik, gitu ya. Maka dari itu di sini Allah tegaskan, ya, walaqad arsalna min qablika rusulan, sungguh kami sudah mengutus utusan kepada kaum-kaum sebelum kamu Muhammad. Ya. Nah, faja'uhum, utusan itu datang membawa mukjizat, membawa bayinah, penjelasan yang terang, yang menjelaskan Allah itu ada, Allah tidak ada sekutunya, ya. Dan kitab suci itu akan dijadikan pedoman, itu jelas. Tapi mereka menolak, maka fantaqamna minal ladzina ajramu, kami Allah akan memberikan hukuman balasan kepada orang yang berbuat dosa, menyatakan iman tapi tidak bersungguh-sungguh dengan imannya, bahkan suka berbuat dusta. Ya. Wa kana haqqan alaina, harus demikian sadarilah kewajiban kami Allah maksudnya, ya, itu memberikan pertolongan kepada orang mukmin, ya, kepada orang mukmin. Ingat-ingat itu. Kemudian mungkin kalau kita sudah merasa jadi orang yang beriman, saat ada kesulitan kita teriak minta kepada Allah, kok belum diberi ya? Introspeksi saja, ya. Introspeksi mawas diri, muhasabah diri. Mungkin imannya masih ragu, gitu ya, belum mantap, ya. Masih suka kepada yang lain. Nah inilah yang harus kita sadari. Diuji sakit padahal sudah tidak sembuh gitu Ustaz. Kemana? Kita doa itu Ustaz. Yeah. Kita doakan diuji sakit kayak gitu Ustaz. Padahal kan sudah istilahnya ya sudah Allah semuanya gitu Ustaz. Ya, ya ini ya bisa minta Tuhan bisa. Jadi yang bersangkutan juga supaya menyadari ada kekurangannya. Nah yang lainnya mendoakan, ya itu terserah Allah. Diterima atau tidak itu urusannya. Ya. Sudah pasrah tawakal Ustaz. Yang jelas di dalam Al-Quran itu memang Allah pernah mengingatkan, jangan kalian merasa sok suci, ya. Yang membuat suci kalian itu Allah. Kapan Allah membuat kita suci? Di saat kita taat dengan Allah, di saat kita hidup mengikuti petunjuk Allah, maka kita akan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendiri merasa kayaknya betul-betul suci betul, nanti malah kita jadi kelewatan. Pernah kami mendengar begitu, betulan kami nyambangi orang sakit. Yang sakit ini sebenarnya salah seorang mubalik yang terkenal juga. Di antara teman kami mengingatkan, ya Ustaz, sekarang banyak istighfar Ustaz, ya. Kan wajar itu ngomong itu. Oh malah murid-murid, salah kok. Gitu kan sudah Nah ini salah apa yang tahu ya kamu sendiri. Tapi saya salah berbeda. Nah orang lain akan mengajak istighfar. Memang istighfar itu sebenarnya menyampaikan itu kurang halus. Ya. Jadi istighfar itu sebenarnya kan orang yang sadar akan dosanya. Jadi mengajari akan dosanya dan minta ampun. Itu pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan mungkin seperti ayatnya ma'asobakan hasanatin faknahu wa ma'asobakan sayyi'atin faknahu. Bukan yang menimbulkan kesalahan mungkin itu Ustaz. Kan harus istighfar mungkin ayat itu Ustaz. Surat An-Nisa. Ya An-Nisa itu
An-Nisa 79. Jadi kalau kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari manusia kalian sendiri. Itu maksudnya kemana? Sahabat kan tahu Allah itu nggak pernah jelek. Allah mencipta kamu, melengkapi segala yang dibutuhkan untuk hidup, semuanya disediakan. Sampai pedoman hidup diberi, kan sudah baik ya? Sampai berbuat salah diingatkan, kan baik ya? Allah itu sudah memberi. Maka kalau memberi kebaikan semuanya, maka kalau sampai berbuat baik itu adalah hakikatnya itu dari Allah. Sebaliknya, kalau sampai menerima kejelekan, itu ya dari kamu. Allah sudah mengingatkan jangan dilakukan yang jelek itu, akan begitu. Nah, itulah surat An-Nisa ayat 79 itu. Ya, juz 79. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kenapa kalau kejelekan kok dari kita? Ini wa arsalnaka linnas rasulah. Kami sudah mengutus utusan untuk membimbing kamu. Kami Allah sudah mengutus utusan. Setiap salah diingatkan oleh utusan. Kemudian kok tidak mau ya salahnya sendiri. Tapi Allah berkafar billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi bahwa semua manusia hakikatnya sudah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semenjak belum lahir sudah menimbulkan kesadaran untuk mengakui Allah Tuhan kita, kan begitu. Nah, maka kalau sudah berikutnya dalam perjalanan kok sampai menyimpang, itu salah sampai sendiri, ya. Maka di dalam surat tadi yang kami sampaikan tadi Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu fi silmi kafah. Nek dadi wong Islam mesti tenanan. Jangan separuh-separuh, ya. Fa in jalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinah. Kalau kalian setelah tahu kejelasan data, ya, kemudian kalian kok masih di dalam kedzaliman, segera tobat. Sebab Allah itu aziz, perkasa. Nanti kalau keputusan Allah datang sampai nggak tobat, mesti celaka. Tapi Allah hakim. Kalau sampai tobat, ya, sebelum keputusan Allah datang, Allah akan memberikan ampunan. Allah itu bijaksana, ya. Maka manfaatkan saat ini kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita sia-siakan. Masih ada? Gini. Semua dosa kan diampuni kecuali dosa syirik. Kalau mereka mau bagaimana? Apa manusia? Semua dosa itu kan diampuni. Semua orang yang mengampun. Bagaimana kalau orang syirik? Orang syirik juga diampuni kalau dia mau tobat sebelum nanti. Ya. Kalau dia nggak tobat, nggak akan diampuni. Kalau lainnya, walaupun sampai nggak tobat karena dosa kecil, dengan amal sampai yang lain bisa terhapus. Atau mungkin dari doanya teman-teman sampai bisa terhapus. Kan begitu. Nah, itu kalau doa selain syirik. Apa? Gini, enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sebut alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan materi yang bisa memperkuat dalam keyakinan kami. Pertanyaan kami, Pak. Langsung aku dan apakah Bapak punya buku yang referensi bahasa Inggris dan tamu dari luar negeri yang kesini ingin kami berbagi supaya akidahnya itu kuat. Apakah Bapak punya
buku yang dari bahasa Inggris atau apa yang bisa untuk sama mereka untuk bisa dibawa keluar. Itu sudah ada semacam bukan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Jawab. Intinya apa? Jelas, enggak ada. Minta referensi bahasa Inggris Ustaz. Minta referensi buku dengan teks bahasa Inggris karena ada tamu dari luar negeri yang menguatkan akidah itu punya nggak jenengan itu loh mau dikasihkan. Seperti itu kan. Jadi referensi bahasa Inggris untuk akidahnya seseorang tamu di sini Ustaz. Ada tamu di sini mau dikasih oleh referensi bahasa Inggris dengan akidah menguatkan akidah maka jenengan pernah bahasa Inggris. Ada mungkin teman jenengan atau buku gitu loh Ustaz. Gimana? Mudah-mudahan bahasa singkat itu. Ya, kita dengar. Ini segera. Ya, coba kan kalau ada lah. Oke. Sekarang ada. Ya, Pak. Tadi masalah ya terkait dengan ayat An-Nisa 79 juga dengan peristiwa tsunami Aceh saja. Kan juga dengan mungkin hadis tentang itu lahir, Allah yang bisa rohim. Bumi yang terlihat kan Ustaz. Allah bumi yang yang rahasia. Jadi kan kelihatan seperti itu memang di orang kayak musibah dan balak dan kalau yang lain mungkin mengatasi azab misalnya kan dengan ayat tadi yang 79 tadi ya bisa bahwa keburukan yang menimpa itu kesalahan. Jadi kan kita kan ngomong gitu kan guys gak enak kok sih Aceh banyak salah Ustaz. Nah kenapa tidak menimpa di Bali misalnya mungkin itu istidlal atau bagaimana sekarang ini kan benar-benar waktu Ustaz. Kalau kita melihat secara lahir ya, memang kayaknya dia juga beragama Islam kan begitu. Nah, kemudian kenapa yang tidak Islam itu aja yang disiksa? Ya, ada istidraknya. Orang yang taat kemudian mendapatkan satu musibah itu ujian. Kalau orang yang tidak taat mendapatkan satu nikmat itu istidrak. Kalau mendapatkan bencana ada. Jadi bisa jadi yang tidak semuanya yang kena azab. Ya. Ada yang azab gitu. Terus kata personelnya masing-masing mungkin itu saja. Iya, kita cuma bisa melihat ayatnya yang bagiannya hanya Allah. Tapi dengan kenyataan itu kita nanti dapat pelajaran. Kalau dengan jujur kita mempelajari. Ya. Maka Bu, kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit, ya, yaitu dari Pak Husin Nur ya, Pak Husin Nur yang saat ini sedang ditransfusi darah di rumah sakit. Demikian pula dengan Ibu Umi Hanif, binti Haji Soleh. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya sesuai dengan harapannya. Ala hadaniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabiyyin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Kamali wal Ikram.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'a minhum wal amwat. Allahumma rabban nas atina bi ba'san isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa wa nas'aluka bi akhina Bapak Husainul wa ikhwatina ibu umi ani birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka shifaa wa ridhoka nas'aluka shifaa bi akhina Husainul dan umi ani birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.